Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah minggu pada pagi hari ini yang masih dilakukan secara online. Ibadah minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pengumuman warta jemaat akan kami sampaikan setelah ibadah selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah minggu pada pagi hari ini kita mulai. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Selamat pagi saudaraku sekalian, Shalom. Marilah sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, kita nyatakan ungkapan syukur kita pada kebaktian hari ini. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kami ialah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Tuhan yang tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya. Amin. Kembali kita pujikan lagu Kau yang Terindah. Dalam hidup ini
Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera dari Allah Bapa telah nyata di dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada pagi hari ini kita ambil dari bagian kitab Mazmur pasal 37 ayat 7. Mazmur pasal 37 ayat 7 saya bacakan untuk saudara sekalian demikian. Berdiamlah di dalam Tuhan dan nantikan Dia dengan sabar. Jangan kesal karena orang yang beruntung di jalannya, karena orang yang melakukan tipu muslihat yang jahat. Saya ulang, Mazmur 37 ayat 7. Berdiamlah di dalam Tuhan dan nantikan Dia dengan sabar. Jangan kesal karena orang yang beruntung di jalannya, karena orang yang melakukan tipu muslihat yang jahat. Saudaraku sekalian, marilah kita sejenak merenungkan kesaksian tadi dengan melakukan pujian dari Kidung Ria nomor 156 bait 1. Nantikan Dia dengan sabar, jangan kesal karena orang yang beruntung di jalannya. Saudara-saudara, salah satu panggilan yang dinyatakan oleh Tuhan, bahkan dipercayakan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umat yang dikasihinya. Satu hal, ajaran telah kita dapati, dan tentunya selama ini juga kita lakukan. Atau setidaknya kita berupaya untuk sungguh-sungguh dapat melakukannya dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Dengan melakukan atau mewujudkan perhatian, kepedulian, pertolongan yang kita lakukan kepada sesama kita. Namun saudara-saudara, pada saat ini kembali kepada kita dianugerai oleh Tuhan kesempatan untuk kembali mencermati keberadaan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Marilah kita melakukannya dengan berdoa. Maha besar di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sungguh kami menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu. Untuk itu juga pada pagi yang indah ini, bersama dengan saudara-saudara kami sekalian, bersama dengan segenap anggota keluarga kami masing-masing, kami bangun sukacita kebaktian. Bapa, kami mengundang kehadiran Tuhan. Silakan Tuhan menguasai kami,
Tuhan berkenan membersihkan hati dan pikiran kami hingga keberadaan dan kehadiran kami di hadapan-Mu benar-benar layak. Ya Bapa, kuasai kami, jauhkan kami di sepanjang kebaktian ini dari hal-hal yang Tuhan tidak menghendaki untuk terjadi. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berita anugerah yang dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini, sebagaimana diungkapkan dalam bagian kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Dan biarlah kesaksian ini membuat kita menjadi makin mantap di dalam menghidupi keyakinan, kepercayaan, bahkan iman kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Demikianlah bagian dari kitab Ulangan pasal 31. Jadilah kuat dan penuh keberanian, janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu, Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Kita sambut dengan sukacita kesaksian ini dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Ria 156 bait 2 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari yang indah ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kami ulangi, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat ketiga hingga ke-9. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita
berdoa terlebih dahulu, minta petunjuk dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, Jemaat Kota Baru Ndirorejo di tempat ini. Terbukti pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, melalui Alkitab dari 1 Korintus pasal 1, ayat ketiga hingga 9 yang akan kami baca pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami mohonkan Tuhan senantiasa buka mata telinga hati kami. Lebih-lebih ruangan ini ya Tuhan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu jalannya peribadatan pada pagi hari ini. Kami juga serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto, yang akan memimpin dan menyampaikan kebenaran akan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati di dalam keluarga, kesehatan, lebih-lebih dalam pelayanannya, agar semakin hari semakin indah dalam Tuhan. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan doa kami. Semuanya ini kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1, ayatnya ketiga hingga ke-9, yang demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merespon bacaan Alkitab pada pagi hari ini, marilah kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama. Tuhan bersabdalah,
Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana keadaan panjenengan? Pasti tidak hanya baik-baik saja, namun sungguh amat baik. Sebagaimana keadaan kita sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Terlebih saudara-saudara, kita senantiasa berharap dan yakin bahwa Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan yang prima. Khususnya ketika kita menyadari bahwa saat-saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Tapi sekali lagi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah kekuatan, kesehatan dan semangat yang dianugerahkan kepada saya dan panjenengan sekalian. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tema atau judul yang mendasari renungan kita pagi hari ini adalah berkait dengan keberadaan kita pada masa Advent. Saat-saat ini kita berada pada minggu Advent yang pertama. Masa Advent sesuai dengan artinya atau maksudnya itu adalah sebuah keadaan yang mengajak siapapun umat Tuhan, orang percaya, untuk benar-benar mau mengingat keberadaannya di hadapan Tuhan. Orang Jawa bilang jejering diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, berkait dengan masa Advent ini, saya dan panjenengan sekalian diajak untuk melakukan refleksi berkait dengan kata eling lan waspodo. Salah satu kata atau kalimat yang sering kita dapati dalam kehidupan khususnya orang-orang Jawa. Eling lan waspodo. Saudaraku sekalian, ada rangkaian tingkatan peringatan dalam menyikapi suatu keadaan yang dipandang akan atau dapat membahayakan keselamatan. Pasti selama ini kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan sendiri kata hati-hati, waspada, siaga. 3 kata ini sering disebut-sebut ketika orang atau sekelompok orang menyadari adanya bahaya yang sedang mengancam, misalnya terjadinya proses letusan gunung berapi. Pasti di dalam prosesi menyikapi suasana, kita hampir selalu mendapati kata-kata peringatan hati-hati, waspada, siaga. Artinya, kalau kata peringatan itu adalah hati-hati, maka ya kita masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Tidak hanya berpusat pada kehati-hatian atau kewaspadaan tentang bahaya letusan itu. Kemudian ketika kata yang disebutkan adalah waspada, berarti kita diajak untuk paling tidak sejenak memberikan perhatian lebih pada keadaan yang ya cukup membahayakan keselamatan.
Nah, kemudian apalagi kalau kata peringatan itu sudah pada siaga. Nah, berarti kita sedang berada pada keadaan yang harus memfokuskan diri pada upaya-upaya menyelamatkan diri, upaya-upaya untuk mendapatkan keselamatan atau dapat terhindar dari bermacam bahaya yang mungkin akan menimpa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimanakah halnya jika rangkaian tingkatan peringatan itu diterapkan dalam kehidupan iman kita? Bagaimanakah jika keadaan itu juga diterapkan pada masa-masa Advent yang kita alami saat-saat ini? Dalam konteks tanggap bencana, menghayati rangkaian tingkatan peringatan itu pasti selalu diliputi oleh suasana hati yang was-was, serba khawatir. Wah, jangan-jangan prediksinya tidak tepat atau bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, saudara-saudara, dalam masa Advent, meski sama-sama harus waspada dan berjaga dalam sebuah penantian, suasana hati orang beriman diliputi oleh sukacita pengharapan. Sebab yang sedang dinantikan adalah perjumpaan dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam masa Advent, kita tidak sedang menanti-nantikan sebuah ketidakpastian, tetapi justru kita sedang menanti-nantikan datangnya kepastian, yaitu hadirnya Kristus untuk yang kedua kali. Berbicara tentang kata waspada atau kewaspadaan, saya sedikit teringat pada kata bijak dalam istilah atau bahasa Jawa, yaitu eling lan waspodo. Arti harafiahnya dalam bahasa Indonesia adalah ingat dan waspada. Konon kabarnya, leluhur orang Jawa mendapat atau memiliki kata eling itu sudah ribuan tahun lamanya. Namun kata itu bukanlah kata buatan asli orang Jawa, melainkan ia berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu el. Kemudian kata ini diadopsi dan ditambahkan kata ing di belakangnya oleh orang Jawa. Maka jadilah kata eling, el-ing atau eling. Sedikit sejarah berkait dengan kata el, kemudian ditambahkan di belakangnya ing menjadi eling. Ada cerita orang Ibrani, orang-orang Jawa pada zaman itu menyebut kaum Nabi Isa, memberi nama atau menyebut Tuhan mereka dengan nama Eli. Misalnya seperti ucapan Eli, Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Nah, dari kabar itu saudara-saudara menunjukkan bahwa makna atau hakikat dari kata eling, sekali lagi, dalam kehidupan orang Jawa selama ini tidak lain adalah
Allah itu sendiri. Kemudian mempredikat kata eling ini sebagai proses mengingat Allah. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Demikian kata bijak orang Jawa. Nah, selanjutnya setelah eling, orang juga mesti waspada, yaitu sikap yang dapat dibilang secara otomatis menyertai sikap atau tindakan eling tadi. Sesudah eling, langsung otomatis diteruskan dengan sikap waspada. Nah, mengapa demikian? Ya, yang namanya bahaya itu bisa datang sewaktu-waktu dari sesama makhluk. Sementara kita tidak tahu kapan dan di mana hal itu menimpa pada diri seseorang. Tetapi yang pasti, yang kita tahu adalah sikap waspada terhadap ancaman-ancaman itu. Waspada untuk keadaan di belakang kita, waspada atas keadaan di depan kita, waspada keadaan kita di sebelah kiri atau kanan kita. Dengan menghidupkan segenap kemampuan indera untuk menghindari kemungkinan terjadinya keburukan-keburukan yang bakal terjadi. Nah, jika demikian, saudara-saudara, maka bagi orang Jawa, eling adalah upaya keselamatan pada jalur vertikal, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan waspada adalah upaya-upaya mewujudkan keselamatan pada jalur horizontal, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang ada perhatian khusus apakah pada masa Advent dalam kehidupan Kristiani kita? Advent adalah masa atau sebuah masa penantian. Namun seperti saya matur tadi bahwa masa Advent bukanlah sebuah penantian untuk suatu ketidakpastian. Namun sebaliknya, masa Advent adalah masa yang penuh sukacita karena akan dialaminya perjumpaan dengan Sang Kristus, dengan Sang Juru Selamat. Memang tidak seorang pun tahu kapan persisnya waktu kedatangan Sang Anak Manusia itu. Tetapi Dia telah mengingatkan semua orang untuk bersiap siaga, untuk berjaga-jaga, menyambut kedatangannya yang kelak pasti terjadi. Dan itulah saat-saat yang sangat membahagiakan bagi semua orang percaya, bahkan dinanti-nantikan oleh semua orang. Nah, dalam rangka bersiap siaga, dalam rangka berjaga-jaga menyambut kedatangannya, sikap hidup bagaimanakah yang harus dilakukan oleh para pengikut Anak Manusia itu? Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang pertama, penantian itu sekaligus pengharapan dan kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Anak Manusia. Oleh karenanya, harus diisi dengan berbagai aktivitas nyata sebagai wujud kesetiaannya pada sosok yang sedang dinanti-nantikannya. Salah satu aktivitas bagi orang beriman adalah dengan cara menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam keadaan tidak bercacat hingga kedatangan
Kristus. Ayat 8 tadi. Yang kedua, sesungguhnya orang beriman telah diperlengkapi dengan berbagai karunia oleh Tuhan. Yang semua itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Seperti yang dinyatakan dalam bagian ayat 5 dan 7 tadi. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, kepada kita tidak boleh lagi ada alasan untuk mengatakan tidak mampu, untuk berdalih bahwa manusia itu penuh kelemahan. Hidup dalam kekudusan dan dalam kehendak Allah adalah bukti nyata kesetiaan seseorang beriman kepada Kristus dan perintahnya. Apakah sesungguhnya yang mendasari kesetiaan orang Kristen kepada Kristus dan kehendaknya? Sebagaimana pujian yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, dan tentunya juga kepada siapapun orang Kristen hingga zaman ini, tidak lain adalah kesetiaan Allah pada janjinya. Ayat 9 1 Korintus 1 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan Allah pada janjinya, yakni janji pengampunan dan penyelamatan umatnya, serta janjinya untuk datang yang kedua kali. Percaya penuh pada janji-janji Allah itulah yang membuat orang beriman setia berharap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah tidak pernah dan tidak mungkin mengingkari janjinya. Nah, jika begitu, kapankah Kristus akan datang? Saudaraku sekalian, kedatangan pertama sudah terjadi dalam peristiwa kelahirannya yang selama ini kita peringati sebagai hari Natal. Dan Dia berjanji akan datang yang kedua kali, yang tidak seorang pun tahu kapan saatnya. Ini menunjukkan bahwa kapan dan di mana Dia akan datang tidaklah penting. Yang terpenting adalah kapanpun Dia datang, dimanapun Ia datang, ketika itu umatnya didapati dalam keadaan berjaga-jaga, tidak lengah, bahkan siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang dipercayakan di sepanjang hidupnya selama ini. Dan itulah saat yang dinantikan oleh orang beriman, karena mereka akan berjumpa dan menyambut kehadiran Kristus untuk merayakan kesempurnaan keselamatan yang telah dianugerahkannya. Saudaraku sekalian, benarkah saya dan panjenengan telah siap menyambut kehadirannya? Semoga perenungan ini juga menjadi bagian persiapan kita dalam menghayati pelayanan perjamuan kudus Advent yang akan kita alami beberapa hari yang akan datang. Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, kita lakukan bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi ini, mari kita ungkapkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah, sebagai nats pembimbing kita terambil dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Kami ulang, sebagai nats pembimbing kita menyerahkan persembahan dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat 1 hingga selesainya kita mengumpulkan persembahan. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita kembali menghampiri Tuhan. Kita serahkan setiap hal yang kita alami di sepanjang rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau kekal di sepanjang kehidupan kami sekalian. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu
inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami yang tetap Tuhan percaya untuk menghayati hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terlebih pada saat-saat ini kami memasuki masa Advent, penantian untuk menyambut, untuk merayakan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan dan aktivitas kami. Bapa, inilah kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami, inilah aktivitas kami di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kami yakin Tuhan berkenan atas kehadiran kami, Tuhan berkenan memberkati apapun upaya-upaya yang terjadi, yang kami lakukan. Sebab sesungguhnya kami ingin senantiasa mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan dengan beragam cara, dengan beragam bentuk, bahkan beragam aktivitas, sikap hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, di tengah sukacita yang kami bangun dalam kebaktian pagi hari ini, kami teringat dan menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, atau siapapun, baik yang berada di dalam keluarga kami masing-masing, atau dimanapun mereka berada. Bapa, di antara mereka ada yang sedang berbaring sakit, baik mereka yang harus mendapatkan perawatan dan dampingan di rumah tinggal masing-masing, maupun yang berada di rumah sakit. Bapa, pakailah saudara-saudara kami yang mendampingi mereka, yang merawat mereka, yang mengupayakan pengobatan, penyembuhan, pemulihan. Biarlah semuanya itu benar-benar menjadi sarana dan sukacita khusus. Tuhan berkenan menjawab untuk setiap keinginan, harapan atas keberadaan saudara-saudara kami ini. Demikian juga bagi segenap orang tua kami, Bapa, di tengah lemahnya fisik yang dialami oleh saudara dan orang tua kami ini, Tuhan pun tidak akan meninggalkan mereka. Melalui kami juga Tuhan berkenan menghibur, memberikan kesabaran, sukacita, semangat, dan juga pemenuhan untuk setiap yang mereka doa dan harapkan. Silakan Tuhan memakai kami, segenap anggota keluarga, para anak, cucu, atau siapapun sanak keluarga yang ada. Tuhan Allah yang Maha Kasih, secara khusus kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, para pelayan yang Tuhan pakai untuk baik menyiapkan perekaman untuk pelayanan kebaktian pada hari ini. Anugerai kepada setiap mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat, dan senantiasa mengalami kedekatan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Baik bagi mereka pribadi-pribadi maupun segenap anggota keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi mereka, Tuhan pakai untuk mendukung mereka, untuk senantiasa mengalami semangat yang berkobar-kobar bagi pelayanan demi kemuliaan Tuhan saja. Allah Bapa yang Maha Kasih, anugerai kepada saudara-saudara kami ini kemampuan yang bertambah-tambah, sehingga pelayanan demi pelayanan
upaya demi upaya dapat berlangsung dan mereka alami dengan baik, dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Bapa yang Maha Kasih, apapun bentuk ungkapan sukacita, persembahan yang kami nyatakan melalui sepanjang rangkaian kebaktian kami hari ini, silakan Tuhan sucikan, silakan Tuhan pakai, Tuhan berkati, biarlah itu semua menjadi sarana bagi gereja dan jemaat-Mu, bagi kami para pelayan untuk menindaklanjutinya dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami akan segera mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Apabila nanti kami masih harus melanjutkan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Tuhan pasti melindungi kami, bahkan Tuhan melimpahkan berkat kepada kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, biarlah kebaktian kita pagi hari ini menjadi tambahan berkat, tambahan sukacita, bahkan kekuatan yang makin bertambah-tambah. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, dan marilah kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 413, bait 1 dan 2. Sekarang marilah kita kembali menghampiri Tuhan, kita memohon dan menerima berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, pemilik hidup, Yesus Kristus Sang Putra, sumber keselamatan, Roh Kudus, sumber kekuatan, kebijakan, dan sukacita. Dialah yang menganugerahkan kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan semangat bagi saudara-saudara sekalian
dalam penantian kedatangan dan perjumpaan dengan Sang Juru Selamat pada yang kedua kali nanti. Dia juga yang senantiasa menyertai hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 143 bait 1. Demikian pelayanan ibadah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH yang telah melayani kami dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan warta jemaat dalam 1 minggu ke depan dan beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Untuk yang pertama, ibadah PD, PA masih dilaksanakan di setiap hari Selasa, dilakukan secara online. Untuk ibadah Brayat pada Kamis mendatang, merupakan ibadah cawisan perjamuan kudus Advent yang pertama, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang masih dilakukan secara online. Untuk ibadah Brayat cawisan perjamuan kudus Advent yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 yang masih juga dilakukan secara online. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah perjamuan kudus Advent dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2020. Kami juga menyampaikan pengumuman untuk rangkaian kegiatan pelayanan ke depan. Yang pertama, untuk hari ulang tahun GKJW Kota Baru Triorejo yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang kedua, untuk rangkaian masa raya Natal, jadwalnya sebagai berikut. Pada tanggal 24 Desember, ibadah malam Natal. Pada tanggal 25 Desember, ibadah Natal. Pada tanggal 31 Desember, ibadah malam tutup tahun. Dan pada tanggal 1 Januari 2020, ibadah buka tahun atau ibadah tahun baru. Dan semua itu sudah terwarjem di dalam warta jemaat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami segenap majelis jemaat mengucapkan turut berbahagia kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang pada hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin.
Demikian ibadah telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu pagi hari ini, dari song leader, multimedia, kru rekam video, begitu pula dengan multimedia, dan petugas yang lain yang tidak kami sebutkan. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.